Selanjutnya sesi akan kami serahkan sepenuhnya kepada Kak Tabita dan juga kepada Bu Aning. Kepada Kak Tabita dan juga Bu Aning kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator yang luar biasa nih. Karena ini udah sore, kita buka pakai pantun, seru begitu ya. Oke, pergi ke pasar, beli pegangan, pegangan direbus dengan air hangat. Walaupun tidak berjabatan tangan, jawablah salam dengan semangat. Selamat sore semuanya. Selamat sore, selamat datang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua dari SMA Kolosel Loyola Semarang, dan juga mungkin ada yang berasal dari luar SMA Loyola Semarang, seperti itu. Nah, tadi juga sudah diperkenalkan oleh moderator, nama saya Tabita Nema, saya merupakan Duta Fakultas Psikologi, juga mahasiswa rantau yang berasal dari Provinsi Riau, begitu. Nah, pada sore hari ini, kita akan banyak mendengar terkait Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Tentunya hari ini Tabita tidak sendirian nih teman-teman, akan ada narasumber yang luar biasa. Tapi sebelum itu, kita akan melihat satu video yang luar biasa mengenai Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Untuk itu langsung saja kita saksikan. Baik, itu dia video singkat terkait Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang dikenal dengan Life Improving University. Baik, teman-teman semua, hari ini setelah tadi kita melihat video, tentunya kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan alumni nih dari SMA Kolosel Loyola Semarang. Siapa nih ya kira-kira teman-teman? Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator kita, yaitu Ibu Insinyur Aning Ayu Citra yang merupakan Wakil Rektor 1 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
yang biasa kita panggil dengan Ibu Aning. Nah, tanpa memperpanjang lagi nih ya, langsung saja kita panggil Ibu Aning. Selamat sore, silakan bergabung bersama dengan kita. Terima kasih Tabita. Oke, selamat sore semuanya. Salam sehat selalu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Oke, pada sore hari ini saya akan memberikan ini ya sedikit flashback ya tentang apa itu Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kalau tadi dari videonya dan udah tahu ya kira-kira kampusnya seperti apa, kemudian apa namanya program yang kita punya ada apa aja ya. Nah sekarang kita akan masuk ke presentasi saya pada sore hari ini, tetapi saya akan awali dulu dengan sebuah slide untuk kita refleksi bersama. Next. Nah ini ya, bahwa dunia kita ini selalu berevolusi ya. Jadi kalau teman-teman ini melihat di kamus ya, evolusi itu artinya selalu berubah ya, gradually berubah. Dan perubahan ini sangat cepat ya teman-teman. Kalau menurut Minoru Mori ini, seperti yang saya tampilkan di sini ya, bahwa the world has entered a new era, ya, evolving from industrial into a knowledge-based society. Nah, nanti saya akan bahas sedikit lebih banyak tentang itu di awal, ya, di mana sekarang juga orang-orang tuh mulai melihat bagaimana society itu bisa hidup secara harmoni dengan alam atau lingkungan sekitarnya. Nah, pertanyaan saya, apakah kalian ya sudah siap ya untuk menjadi bagian dari perubahan dunia ini? Oke, next. Nah ini ya, kalau teman-teman mungkin pernah tahu ya, bahwa kita sudah mengalami yang namanya 4 era ya, 4 era revolusi industri plus 1 yaitu yang nanti, yang saat ini sedang kita alami yaitu Society 5.0. Yang pertama kita kenal dengan nama mechanization ya, lalu yang kedua kita kenal dengan nama electrification karena mulai ada electricity. Ya kalau sebelumnya hanya steam engine, sekarang nanti kemudian di second revolution industri itu mulai ada electricity. Nah yang ketiga apa? Mulai ditemukannya komputer dan teman-temannya ya, maka the third industrial revolution itu namanya automation. Nah yang keempat yang baru saja berlalu, tapi ya saya nggak bilang berlalu ya, itu masih aja terus berlangsung sampai kemudian kita masuk ke yang kelima ini, itu adalah revolusi industri 4.0 ya, lebih dikenal dengan itu, di mana itu mulai melibatkan yang namanya AI, Artificial Intelligence, Internet of Things, dan seterusnya. Atau orang lebih kenal dengan nama era digital gitu ya. Nah disrupsi teknologi ini kemudian mulai beralih ke revolusi industri atau orang bilang Society 5.0, di mana itu digagas pertama kali ya, yang saya tahu itu oleh Jepang ya, di mana mereka inginnya dengan kemajuan teknologi itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan manusianya. Jadi jangan sampai manusia itu malah kalah gitu ya dibandingkan dengan machinery, dengan mesin ya, dengan teknologi. Maka di sini yang saya tuliskan ya, itu adalah mass customization dan personalization for humans ya. Oke, next. Nah, dengan adanya perubahan dunia ini terus dampaknya apa ya? Dampak ke pekerjaan ini yang saya tampilkan di sini ya. Mulai dari data analis, konsultan, proses, semua itu semua terpengaruh teman-teman. Ya, semuanya terpengaruh dengan perubahan global yang luar biasa. Belum termasuk ya, kalau teman-teman lihat sekarang ini kan era pandemi ya. Nah, masa pandemi itu mempercepat perubahan. Jadi kalau bahasa kimianya adalah dia sebagai katalis gitu teman-teman ya. Dia mempercepat terjadinya perubahan, mengkatalisasi. Nah, apa yang kemudian dampaknya ya? Itu kalau teman-teman lihat ya, dulu kita pakainya telepon, mungkin nggak ada yang bayangin dulu pakai telepon, sekarang pakainya smartphone ya. Smartphone aja sekarang yang bisa di ini ya, dilipat-lipat gitu ya. Nah, kemudian mulai dari dulu mesin ketik, kemudian ada komputer, sekarang ada laptop, lalu ada yang namanya tablet ya, atau iPad. Nah, itu semua perubahan teknologi yang luar biasa. Nah, teman-teman pernah berpikir enggak dampak lainnya apa ya dari perkembangan teknologi yang sedemikian luas? Tidak hanya tentang positifnya ya, bahwa informasi tersebar begitu cepat dan seterusnya, tetapi apa juga limbahnya teman-teman ya. Pernahkah teman-teman berpikir tentang limbah digital? Limbah digital itu apa? Dari setiap laptop, setiap
HP ya, smartphone yang kita punyai, itu kan pasti ada komponen semikonduktornya, ada komponen baterainya. Nah, itu semua ya kalau kita tidak pikirkan dari sekarang itu akan menjadi limbah yang berbahaya karena apa? Mengandung logam berat. Contohnya misalnya nikel ya atau litium. Nah, itu semua kalau tidak kita siapkan untuk dari sekarang untuk diolah, lama-kelamaan itu nanti mungkin 5 tahun lagi ya setelah disrupsi teknologi ini makin masif berlangsung, itu akan menjadi limbah yang perlu kita pikirkan pengolahannya. Jangan sampai kemudian apa? Apa yang kita maui dengan digital teknologi yang luar biasa ini malah akhirnya membuat lingkungan kita semakin rusak. Nah, banyak job ini yang saya tampilkan di sini merupakan salah satunya adalah dampak ya atau peluang ya yang bisa kita pikirkan ke depannya. Nah, teman-teman mau jadi apa? Global researchers, mau menjadi data analis atau konsultan, mau jadi proses plan constructor, atau mau jadi proses and system designer. Banyak pilihan yang bisa teman-teman mulai pikirkan dari sekarang. Next. Nah, ini saya mau tampilkan ya, 16 skills for new generation job. Ya, tapi saya mau highlight di 4 skills yang tengah ini, teman-teman ya. Bahwa kompetensi apa sih yang sebenarnya teman-teman butuhkan ya untuk menghadapi perubahan dunia sedemikian cepat ini. Yang pertama adalah critical thinking dan problem solving ya. Nah, gimana teman-teman bisa menganalisis situasi kemudian secara kreatif, yang kedua ya, creativity ya, teman-teman bisa mendapatkan ide-ide untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian skills yang tidak kalah penting communication, teman-teman, komunikasi. Ya, gimana kita bisa mengkomunikasikan ide kita ya, kemudian bekerja sama dengan yang lain sehingga mengerucut ke skills yang berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi. Nah, ini semua essential skills yang mengerucut pada yang namanya lifelong learning. Nah, teman-teman tidak bisa menghindar ya. Dengan perubahan yang semakin cepat ini, kita semua tentunya teman-teman juga mengalami pembelajaran daring ya, masa pembelajaran online, harus resilient, harus adaptif, ya, mudah beradaptasi. Dengan situasi pandemi yang biasanya kita datang ke kelas, ya, kemudian sekarang harus duduk di depan laptop atau di depan komputer selama berjam-jam dengerin guru. Bosan, boring, of course, ya. Tetapi gimana kita bisa tetap stay fokus, ya, resiliensi kita di situ ditantang, ya, juga kemampuan kita untuk beradaptasi. Ya, gimana kita bisa mengatasi itu semua, tidak memandangnya sebagai sebuah hambatan, tapi melainkan menjadi sebuah tantangan. Oke, next. Nah, Kampus Widya Mandala Surabaya, ya, a life improving university, membantu teman-teman semua untuk siap menghadapi itu semua. Ya, kenapa saya berani mengatakan demikian? Kita akan lihat ya. Nah, jadi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya ya, itu merupakan sebuah kampus yang sangat dinamis, teman-teman. Ini bisa dilihat di sini foto-fotonya ya. Ini beragam kegiatan. Ini kampus, salah satu kampus kami, yaitu kampus Pakuwon City. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang biasa kita adakan sebelum masa pandemi ya, teman-teman, namanya WMGP, ya, Widya Mandala Party ya. Jadi itu biasanya untuk mahasiswa baru. Nah, di background-nya ini sengaja saya beri peta dunia ya, yang mengilustrasikan ini vektor data point gitu ya, karena perkembangan era digital yang saat ini sedemikian pesat. Jadi dunia yang sebelumnya warna biru gitu sekarang sudah seperti ini ya, seperti vektor-vektor itu dengan segala macam big datanya. Oke, next. Nah, silakan bergabung dengan kami sebuah kampus kehidupan ya. Kalau saya menyebut mahasiswa baru itu WIMATE ya. Jadi untuk WIMATE angkatan 2022, saya harap bisa ketemu kalian semua di situ. Ngapa? Let's be ready. Ya, kami siap untuk membantu Anda memasuki era Society 5.0. Nah, di Widya Mandala kami juga comply dengan apa yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Republik Indonesia, yaitu programnya namanya Kampus Merdeka. Nah, seperti apa program itu? Mari kita lihat. Nah, jadi seperti dengan yang dikatakan oleh Mas Menteri ya, mengenai kemerdekaan belajar dan dengan program yang sangat bagus mengenai kampus Merdeka, Merdeka Belajar ya, di mana mahasiswa itu punya kesempatan untuk belajar 1 semester di luar prodinya
di dalam perguruan tinggi yang sama, atau bisa belajar 2 semester di prodi yang sama tetapi di PT lain, atau di prodi yang berbeda tetapi di PT lain juga. Nah, itu kesempatan yang bisa teman-teman explore juga di Widya Mandala. Kami memberi kesempatan kalian untuk menggali potensi diri ya dengan mengikuti beragam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Harapannya apa? Tidak hanya teman-teman itu memperoleh knowledge ya, tetapi teman-teman juga memperoleh ability, skills, di mana itu semua menjadi kunci untuk sukses ya. Dan kesuksesan ini akan membuat teman-teman sebagai generasi muda penerus bangsa ya, menjadikan Indonesia memiliki SDM-SDM yang unggul sehingga Indonesia maju, Indonesia tumbuh. Next. Nah, ini beragam kegiatan MBKM-nya, ada 8 yang utama, teman-teman ya, bisa magang, praktek kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar ya, penelitian, riset, wirausaha, studi proyek independen dan juga proyek kemanusiaan. Oke, next. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut bisa browsing ya. Nah, saya akan berbicara lebih lanjut mengenai Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya termasuk top 1% best universities di Indonesia ya. Teman-teman tahu ya, di Indonesia tuh perguruan tingginya banyak sekali ya. Nah, kemudian Widya Mandala juga termasuk dalam top 5 best private universities di Jawa Timur. Kami selalu masuk ke yang namanya Anugerah Kampus Unggul ya, 5 besar. Kemudian juga masuk dalam top 3 private universities dalam bidang research, science, and technology di Indonesia. Atau nomor 1 yang di Jawa Timur berdasarkan Sinta Index-nya. Oke, next. Nah, di background itu adalah ini ya teman-teman, kampus Pakuwon City kami, ya, dan rencana kedepannya sudah ada gedungnya yang tengah nih ya, Twin Tower ini ya. Nah, yang di masih gambarnya agak bayang-bayang itu di kanan ya, di paling kanan itu rencana ke depannya. Dan dengan Pak Ignatius Jonan, nah semuanya kenal ya, mantan Menteri BUMN ya, mantan Menteri Perhubungan ya. Nah, itu sebagai Ketua Umum Yayasan Widya Mandala Surabaya, kami berharap ya UKWMS ke depan semakin maju dan jaya. Oke, next. Nah, ini hubungan kerjasama yang kami miliki, nasional, internasional ya, banyak sekali. Mulai dari perguruan tinggi di luar negeri maupun industri di luar negeri ya. Dan sudah banyak mahasiswa kami yang juga kami kirim ke luar negeri untuk magang. Bisa 1 semester ya, bisa hanya beberapa bulan ya. Salah satu contohnya adalah mahasiswa prodi teknik kimia ya yang dikirim ke CTCI Company di Taiwan. Oke, next. Beragam program kerjasama ini juga menghasilkan beragam program atau aktivitas kemahasiswaan ya. Bisa ada summer program, internship, ya, kemudian dual degree program dan seterusnya. Nah, ini company-company yang nasional. Nah, tadi yang saya sampaikan, kami punya international classes ya. Jadi yang punya international classes ada 2 fakultas. Yang pertama adalah fakultas bisnis dan yang satunya adalah fakultas teknik. Untuk yang fakultas teknik kita punya namanya International Bachelor Program Chemical Engineering. Tujuannya ada 2 ya. 2 tahun di Widya Mandala. Nah, 2 tahun selebihnya teman-teman nanti bisa memilih mau ke Taiwan atau mau ke China. Ya. Kalau ke Taiwan bergabung di Taiwan Tech atau National Taiwan University of Science and Technology ya, atau disingkat NTUST. Nah, kalau ke China bisa bergabung di BUCT ya, Beijing University of Technology. Oke. Untuk yang bisnis bisa bergabung di IBM Stalbridge Super Class ya, dengan 2+2 joint degree program juga. Oke, next. Nah, yang lain kami juga punya fakultas-fakultas ya, yang kami sebut sebagai Integrated Health Sciences Education Program. Nah, sesuai namanya ya, Health Sciences Education. Jadi di situ ada fakultas farmasi, fakultas psikologi, filsafat, keperawatan, kedokteran. Nah, semuanya ini berada di kampus Pakuwon City ya. Dan punya program bersama namanya ISEP ya. Di mana mahasiswa itu semakin diperkaya dengan kolaborasi dari beragam fakultas ini. Oke, next. Nah, untuk fakultas teknik secara lebih detail ya, kita punya 3
prodi, yaitu teknik elektro, teknik industri, dan teknik kimia, itu untuk yang kampus di Surabaya. Plus kami juga punya teknologi pangan. Oh ya, ini fakultasnya Fakultas Teknologi Pertanian ya. Jadi makanya di sini title-nya adalah Engineering dan Teknologi. Ya, nah kemudian dari itu kami juga punya yang namanya program profesi insinyur. Oh ya, untuk insinyur jangan khawatir, untuk program profesi jangan khawatir ya teman-teman. Untuk yang lulusan S1 farmasi bisa langsung lanjut ke profesi apoteker. Untuk yang lulusan S1 kedokteran bisa langsung lanjut ke profesi dokternya. Demikian pula untuk yang nurse bisa lanjut ya ke program profesi nurse-nya. Oke, next. Nah, untuk yang bisnis, fakultas bisnis kita tidak hanya fakultas bisnis ya, kami juga punya satu fakultas baru yaitu kewirausahaan. Jadi dari segi manajemennya tercover. Kalau mau yang berbau internasional bisa di IBM ya. Kalau mau berbau yang digital, nah ini juga kita punya program baru namanya Digital Business Management. Lalu juga akuntansi pun juga punya yang program internasional ya, namanya IBAC, International Business Accounting. Dan di kewirausahaan kami punya spesifik fakultas kewirausahaan atau entrepreneurship ya. Nah, untuk fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, teman-teman yang suka mengajar ya atau bercita-cita mungkin menjadi guru, teman-teman bisa join ke sini. Program studinya bisa pendidikan fisika, pendidikan bahasa Inggris ya. Kemudian PG PAUD, program studi pendidikan guru PAUD, anak usia dini ya. Atau juga kita punya, kalau sudah selesai semua, bisa masuk ke program profesi guru. Next. Nah, kalau untuk yang suka bercuap-cuap di depan kamera atau di depan video, suka media editing dan seterusnya ya, teman-teman bisa join di Fakultas Ilmu Komunikasi. Ya, nah seperti media center ini tadi Kak Tabita ya, kalau nggak salah Kak Tabita itu juga dari Vkom kalau nggak salah. Ya, nah vocational atau yang vokasi teman-teman bisa ambil di program D3 Akuntansi maupun D3 Administrasi Perkantoran atau dulu dikenal dengan nama sekretaris. Next. Oke, nah kami punya satu kampus yang di luar Surabaya teman-teman, namanya Kampus Kota Madiun gitu ya. Nah kami punya 10 program studi yang berada di Kampus Kota Madiun seperti yang ada di sini. Mulai dari bimbingan dan konseling, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ya, biologi, manajemen, akuntansi, psikologi, rekayasa industri, dan juga untuk yang D3 ada program studi farmasi. Oke, next. Nah, easy steps ya to be we made. Yang pertama, teman-teman bisa kontak lewat sekolah, ya, khususnya melalui guru BK masing-masing. Lalu setelah itu teman-teman tinggal beli formulir, terus pendaftaran juga bisa dilakukan melalui website wmpmb.com. Cara-caranya ada di situ, teman-teman ya. Jadi silahkan. Nah, untuk yang kampus Kota Madiun berlaku ketentuan tersendiri. Next. Program beasiswa kami juga punya ya, teman-teman. Khususnya di masa pandemi ini, kami sangat aware ya bahwa masa pandemi juga berdampak pada situasi sosial ekonomi. Oleh karena itu kami memberikan bantuan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan. Nah, yang ada di sini untuk selain Fakultas Kedokteran dan program Joint Degree. Ada beasiswa prestasi internasional, beasiswa prestasi program studi, beasiswa kader gereja atau keuskupan, beasiswa OSC Medcom ID, kemudian juga ada beasiswa atau bantuan pendidikan jika teman-teman ini merupakan keluarga alumni atau keluarga mahasiswa, jadi udah pernah punya kakak atau punya orang tua yang pernah sekolah di Widya Mandala gitu ya. Kemudian juga ada kami memfasilitasi beasiswa atau bantuan pendidikan KIP kuliah yang dari pemerintah. Oke, next. Nah, pengajuan beasiswa atau bantuan biaya pendidikannya mudah juga teman-teman ya, tinggal berkirim surat kepada Bapak Rektor, kemudian ada surat rekomendasi dari sekolah, melampirkan dokumen-dokumen pendukungnya ya. Kemudian tinggal di-emailkan ke wmpmb@ukWMS.ac.id. Atau teman-teman juga bisa langsung ke admission center di UKWMS. Nah, nanti kalau sudah mulai masuk masa luring, nah teman-teman bisa ya berkunjung ke kampus kami di kampus Ciboyo untuk langsung datang ke admission center kami. Oke, next. Nah, mau tahu pilihan studi di UKWMS, teman-teman bisa memanfaatkan ini ya. Ini saya tampilkan di sini. Kami buka ya, mulai dari Senin sampai Jumat
mulai pukul 8 sampai pukul 4 sore teman-teman. Bisa di screen capture, bingung saya mau ngomong apa ya, screenshot gitu ya, model anak-anak sekarang main screenshot. Ya, meeting ID-nya 88030490058 dengan passcode 158360. Setiap hari ya teman-teman, kalau teman-teman ada pertanyaan, susah apa, silakan join di Zoom kami setiap hari mulai pukul 8 sampai pukul 4. Teman-teman mau join jam berapapun selama di dalam rentang waktu itu, teman-teman akan menemui petugas kami yang selalu standby siap membantu teman-teman semua. Next. Nah, periode pendaftaran ini, periode sekarang adalah periode 1 ya. Periode 1 mulai 1 Agustus sampai 31 Oktober 2021. Nah, baru kemudian periode, saya nggak mau ngomong periode 2 ya, kita masih di periode 1 nih. Ya, 20 to 100% off. Oke? Next. Nah, untuk fakultas kedokteran ada timeline khusus teman-teman sebagaimana dilihat di warna biru ini ya. Jadi gelombang satunya sampai tanggal 20 Januari 2022. Oke, next. Nah, terakhir ini slide dari saya. Jika teman-teman mau tahu pilihan studi teman-teman semua, teman-teman tinggal scan barcode yang ada di sini, atau tinggal klik wmpmb.com, atau by email ke wmpmb@ukwms.ac.id, atau bisa WA, ya silahkan di screen capture nomor WA dan informasi yang ada di layar teman-teman saat ini. Oke, terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Bu Galuh ya, selaku moderator. Silakan Bu Galuh. Wah, saya masih kecepatan nih. Timingnya masih ada 3 menit 58 detik tadi yang tampak di layar. Oke, makasih Bu Galuh. Baik, terima kasih Bu Aning dan juga Kak Tabita. Mungkin ini 3 menitnya kita bisa habiskan di sesi tanya jawab ya. Terima kasih atas pemaparan materinya Kak Tabita dan juga Bu Aning. Keren banget ya teman-teman tadi pemaparannya. Tadi ada video tentang Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Bapak Ibu dan juga teman-teman jadi tahu ya gambarannya gimana sih rasanya jadi mahasiswa di sana. Nah, tadi juga ada aktivitas-aktivitas termasuk program Kampus Merdeka ya yang tentunya sangat amat berguna bagi mahasiswa untuk menggali potensinya. Juga ada kelas internasional yang sistemnya 2+2 ya. 2 tahun di Indonesia dan juga 2 tahunnya di luar negeri, bisa di Taiwan atau di Cina. Nah, untuk pendaftarannya sekarang udah dibuka ya Bu, tadi bisa langsung order formulir. Atau kalau misalnya masih bingung, tadi Bu Aning juga menjelaskan kalau ada layanan informasi virtual melalui Zoom setiap hari jam 8 sampai jam 4 ya. Nah, teman-teman nggak usah ragu ya untuk daftar ke Universitas Widya Mandala karena sudah masuk top 1% best university di Indonesia. Nah, kita sekarang akan memasuki sesi tanya jawab ya. Untuk seluruh peserta dapat langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Buat yang masih bingung-bingung nih, bisa langsung tanya ya, mumpung ada Bu Aning yang bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama, tadi Bu Aning menjelaskan kalau mahasiswa Universitas Widya Mandala Surabaya ini bisa magang di luar negeri begitu ya. Betul, syarat apa saja untuk bisa magang di luar negeri begitu Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini Stephanie Angela. Oke, untuk magang di luar negeri yang pasti ya, karena seleksinya ketat ya, dan biasanya karena ini modelnya adalah kolaborasi antara Widya Mandala ya dengan perusahaan di luar negeri, maka biasanya ada kuota ya. Dan biasanya itu 1 semester di 1 perusahaan rata-rata paling mintanya 2 gitu ya. Nah, tentunya ini program yang sangat kompetitif, jadi otomatis ya pasti ada seleksinya dulu gitu ya. Nah, apa yang menjadi syarat? Kalau namanya seleksi paling mudah pertama kali pasti IP ya, IPK atau indeks prestasi kumulatif dari mahasiswa yang bersangkutan ya. Terus yang kedua apa? Kami tidak hanya semata-mata melihat prestasi akademiknya, tetapi juga attitude-nya ya. Kalau teman-teman tahu kalau kita mau kirim keluar kan tidak hanya membawa apa istilahnya teman-teman tidak hanya membawa diri teman-teman sendiri ya, tetapi teman-teman kan juga membawa apa? Nama
institusi. Ya, dalam hal ini Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya plus prodinya misalnya dari prodi Teknik Kimia. Nah, jadi teman-teman juga membawa nama institusi, maka attitude itu juga menjadi salah satu saringan ya, salah satu item yang juga kita lihat. Nah, kalau teman-teman sudah punya kedua hal itu, jangan khawatir ya. Chance teman-teman untuk mendapatkan kesempatan magang di luar negeri tentunya sangatlah besar. Gitu Bu Galuh, jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, Bu Aning, terima kasih. Begitu ya teman-teman, selain IPK-nya yang mencukupi, juga harus mempunyai attitude yang baik ya, karena juga membawa nama baik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi, apakah untuk jurusan digital business juga ada program luar negeri seperti itu, Bu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini Davin ya, terima kasih Davin. Nah, jadi program DBM atau Digital Business Management ini programnya untuk sementara lokal ya, dalam arti perkuliahannya diberikan dalam bahasa Indonesia dan seterusnya. Tetapi kami juga punya program kerjasama dengan pihak luar ya. Nah, untuk saat ini program kerjasama dengan luar negeri seperti apa namanya IBEC atau IBM masih digodok gitu ya, masih diproses. Jadi belum ada program yang istilahnya apa ya, internasional programnya untuk 2+2 belum ada. Tetapi kesempatan untuk magang di perusahaan, baik nasional maupun internasional tentunya terbuka lebar. Ya. Nah, bahkan yang kalau saya boleh cerita ya, teman-teman dari digital business ini kan sekarang lagi booming sekali nih ya. Apa-apa semua serba digital, e-commerce ya toh. Apalagi big data ya, orang-orang semua ngomong big data. Nah, pemerintah itu punya program yang namanya program Bangkit. Nah, teman-teman dari DBM ini dapat keunggulan ya. Mereka bisa belajar hal-hal yang terkait digitalisasi, misalnya nih, cloud computing, machine learning. Wah, saya aja nggak terlalu tahu istilah itu apa ya. Tetapi teman-teman DBM ini bisa mendapatkan itu semua dari vendor-vendor atau perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah dalam program Bangkitnya ini. Nggak main-main ya teman-teman, ada yang dari Google timnya, ada yang dari Tokopedia ya. Semua perusahaan-perusahaan digital atau e-commerce berskala internasional ada di situ. Jadi teman-teman langsung dihandle oleh para mentor di situ. Dan programnya nggak main-main, 1 semester. Jadi ada pengakuan kredit yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari DBM yang ikut program Bangkit ini, yaitu setara dengan 20 SKS. Nah, jadi manfaatnya apa? Tidak hanya dapat knowledge-nya, ya toh, tapi juga dapat pengalamannya bekerja ya, rasanya bekerja di bawah mentor perusahaan-perusahaan berskala internasional seperti Google, ya, kemudian Tokopedia yang berskala nasional ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kalau terkait dengan digital business management, terkait dengan kerjasamanya. Gitu. Terima kasih Bu Galuh. Terima kasih. Mungkin untuk belajar jurusan digital business itu bisa apply ke perusahaan luar negeri begitu ya Bu, untuk mendapatkan pengalaman begitu ya. Tuh, sekarang dengan adanya program MBKM, ya teman-teman ini bisa magang dimanapun. Ya, jadi kalau misalnya pemerintah kemudian sudah melaunching ya, oke dibuka program magang di perusahaan A, B, C, D, E, F, G. Ya, teman-teman tinggal buka ya, websitenya namanya Kampus Merdeka. Di situ semua ada ya informasi perusahaan mana yang mau terima magang mahasiswanya minimal 3 bulan ya. Jadi nggak main-main ya. Nah, teman-teman serius nih mau magang, pengen tahu tentang e-commerce misalnya. Ya sudah, silahkan magang di perusahaan yang memang bergerak di bidang e-commerce. Nah, dari situ kemudian teman-teman bisa add up dengan knowledge yang teman-teman terima di bangku perkuliahan. Nah, tentunya itu semua menjadi bekal yang luar biasa saat teman-teman lulus nanti. Gitu. Baik, Bu Aning, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, tapi mungkin orangnya masih malu-malu ya. Ini ada yang masuk ya ke direct message saya. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan bisa langsung chat ke everyone ya, biar semuanya tahu pertanyaannya apa. Selanjutnya ini ada pertanyaan, mau tanya lebih mengenai farmasi estetik di Widya Mandala, begitu Bu? Farmasi estetik. Ya. Oke, farmasinya yang terkait khusus dengan kecantikan ya. Nah,
mohon maaf ya, saya backgroundnya bukan farmasi, jadi saya kurang tahu detailnya ya. Tapi teman-teman sebenarnya bisa browsing ya, bidang minat apa saja yang ada di farmasi, teman-teman bisa masuk di wmpmb.com. Tapi yang bisa saya sampaikan begini, jadi teman-teman saat belajar di Fakultas Farmasi di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, jangan khawatir. Teman-teman akan mendapatkan bekal yang luar biasa, mulai dari pengetahuan tentang ya kefarmasian yang dari bahan-bahan ini, bahan-bahan tradisional gitu ya, atau dulu dikenal dengan nama PPOT ya, obat-obatan tradisional. Nah, sampai ke yang tadi penggunaannya ya istilahnya modern drugs atau advanced drugs gitu ya, yang dipakai diaplikasikan di beragam kegunaan, misalnya salah satunya di bidang apa kosmetika, di bidang kecantikan seperti itu. Nah, itu semua nanti teman-teman bisa perdalam di Fakultas Farmasi. Nanti ada peminatannya teman-teman ya, namanya kita bidang peminatan gitu ya. Nah, tinggal teman-teman passionnya mau di mana, arahnya mau di mana. Mau ke jamu-jamuan, nah semester ini kami punya yang namanya mata kuliah Jamu Mandala. Jadi kami bekerja sama dengan perusahaan jamu nasional, menjadi mentor ya. Selain memberikan kuliah, tetapi juga nanti ada prakteknya. Jadi gimana cara bikin jamu yang benar, nah seperti kayak gitu. Nah nanti tinggal teman-teman ke depannya gimana setelah lulus, mau buka perusahaan jamu sendiri, atau mungkin mau gabung di perusahaan jamu berskala nasional, ya banyak ya Indonesia terkenal dengan racian jamunya yang sudah mendunia. Nah itu semua menjadi pilihan dan itu semua kami sediakan. Sekali lagi, silahkan manfaatkan bagi teman-teman semua untuk menggali potensi diri sebaik-baiknya. Begitu Bu Galuh. Baik, terima kasih Bu. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Ya, silakan. Tadi ada penjelasan mengenai program beasiswa begitu ya. Ini ada yang tanya untuk mendapatkan full beasiswa, standar apa saja yang diperlukan begitu Bu? Oke, untuk mendapatkan full beasiswa, mungkin nanti Pak Justinus bisa membantu lebih detail ya. Tapi sekali lagi nih, yang mau saya sampaikan di depan adalah, kalau tadi teman-teman melihat paparan saya, kami punya beragam jenis beasiswa, betul ya? Nah, masing-masing beasiswa punya karakteristik masing-masing ya, punya persyaratan masing-masing, punya tujuannya masing-masing. Jadi beasiswa kami itu tipenya macam-macam. Kami ada yang nyebut tidak hanya beasiswa tetapi juga bantuan biaya pendidikan gitu ya. Nah, ada yang berdasarkan pada prestasi. Jadi misalnya gini nih, tanpa teman-teman apply, kalau teman-teman kuliah di kami, kemudian teman-teman semester itu dapat IPK tertinggi nih dibandingin teman-teman satu angkatannya gitu ya, maka otomatis teman-teman eligible untuk mendapatkan yang namanya bantuan biaya pendidikan. Langsung tuh teman-teman ya. Nah, ada juga beasiswa yang karena mungkin ya teman-teman mohon maaf mengalami kesulitan ekonomi. Nah, itu kami juga akan berikan. Nah, tentunya kalau kesulitan ekonomi ya, dokumen pendukung yang perlu diberikan adalah surat keterangan ya kalau memang kurang mampu ya. Terus kemudian ada rekening air, rekening listrik ya, yang standar lah ya, untuk membuktikan bahwa memang teman-teman ini membutuhkan beasiswa dalam kategori untuk mereka-mereka yang kurang mampu seperti itu. Nah, untuk beasiswa lain kami juga punya namanya kalau kemarin ya bisa ada beasiswa Lustrum ya. Terus ada beasiswa karena menang lomba gitu. Jadi misalnya beberapa fakultas itu tiap tahunnya kan punya perlombaan nih buat siswa-siswa SMA. Nah, silahkan dimanfaatkan teman-teman dengan bergabung mengikuti beragam aktivitas yang kami miliki itu tadi. Kalau teman-teman menang lomba, teman-teman bisa dapat beasiswa langsung, misalnya bisa saja free USP, atau dapat potongan uang kuliah 50%, lumayan kan? Nah, ada juga beasiswa KIP, itu yang dari pemerintah. Nah, itu apa namanya teman-teman apply-nya saat teman-teman mulai dari SMA kalau tidak salah ya. Tapi mungkin nanti detailnya Pak Yus bisa membantu menjawab. Pak Yus, bisa bantu melengkapi Pak Yus, silahkan. Ya, suara saya terdengar? Bu Ya, Galuh? terdengar Pak Yus, silahkan. Ya, tadi kalau ke beasiswa, itu seperti tadi sudah disebutkan oleh Bu Aning, memang ada macam-macam ya fasilitas itu. Dan silakan nanti teman-teman, terutama memang kalau yang mereka sudah punya prestasi atau seperti tadi sudah disebutkan sesuai ketentuan
ketentuan beasiswanya, gitu silakan Bapak bisa diajukan ya ke, nanti kita akan mempertimbangkan ke pengajuan itu sesuai dengan kondisi yang teman-teman ajukan ya, tentu saja bisa bervariasi ya, bisa bervariasi, misalnya kok saya sama-sama ke juara lomba ke kabupaten misalnya, tapi kok teman saya ke fasilitasnya lebih baik, ya kemungkinan misalnya kondisi orang tuanya atau kondisi kininya lebih membutuhkan, sehingga kami mempertimbangkan untuk bisa memberikan fasilitas yang sesuai dengan kondisi mereka. Jadi silakan, itu bisa diajukan tadi cukup di-emailkan ya ke berkas-berkasnya seperti yang tadi di chat, atau kalau teman-teman bisa klik di pmb.com/scholarship.php ya, di situ ada juga ya, yang nanti tinggal ikuti aja ke ketentuan yang ada di situ. Demikian Bu Aning. Ya, terima kasih Pak Yus informasinya, yaitu tadi ya teman-teman dan juga Bu Galuh. Jadi kalau teman-teman masih belum jelas kita punya beasiswa apa aja, kemudian persyaratannya apa, cara pengajuannya bagaimana, bisa klik di wmpmb/scholarship. Gitu Bu Galuh, terima kasih Pak Yus. Baik, terima kasih Pak Yus dan juga Bu Aning untuk penjelasannya. Begitu ya teman-teman, berbeda beasiswa, standar prosedurnya juga berbeda-beda, bisa dilihat mungkin di website tertentu begitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya ada dorm atau asrama untuk mahasiswa rantau atau yang berasal dari luar kota begitu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Wah, Stefani, Angela lagi ya. Oke, jadi Stefani, mohon maaf, kami harus katakan dengan sejujurnya bahwa kami tidak mempunyai dormitori untuk mahasiswa dari luar kota ya. Jadi seperti saya ini ya, saya ini perantauan kan waktu di Surabaya dulu ya. Tinggalnya di mana? Di kos-kosan. Nah, jangan khawatir kalau soal kos-kosan, di sekitar kampus itu banyak sekali kos-kosan yang teman-teman bisa pilih. Kisaran harganya juga bervariasi, tentunya tergantung dari fasilitas yang ingin diperoleh ya. Jadi kami tidak punya dormitori, tetapi kos-kosan tersedia di sekitar kampus. Kalau yang di kampus Pakuwon City, bahkan Pakuwon City sendiri kan satu komplek perumahan itu, dan mereka punya apartemen. Nah, kalau teman-teman mau, teman-teman bisa tinggal di apartemen yang ada di situ. Gitu. Itu Bu Galuh, terima kasih. Ya, Bu Aning mungkin ini kebetulan kan Tabita itu psikologi, dia di Pakuwon. Dan Tabita ini aslinya Riau ini. Silakan mungkin kita juga bisa share ya. Ini malah ini masih perantauan bisa share ini. Nah, gimana? Bisa cerita mahasiswa perantauan dapat ke caranya gimana ya? Baik. Nah, terima kasih Bapak, terima kasih Bu. Nah, jadi tadi mungkin ada yang nanya beasiswa, ada juga beasiswa OSC. Nabita kebetulan dapat full beasiswa dari awal kalau IPK-nya di atas 3,25. Yang penting seperti itu. Nah, jadi setiap tahunnya ada bekerja sama nih dengan Metro TV Widya Mandala. Jadi teman-teman mungkin sekarang yang masih SMA bisa banget diikuti, langsung di-follow mungkin Instagram Widya Mandala atau OSC Medcom. Nanti juga bisa hubungin Bita untuk sharing-sharing biar kita sama-sama di Widya Mandala nih kuliahnya. Nah, jadi Bita itu jauh-jauh nih ya Bu, dari Riau, Sumatera. Kenapa bisa jatuh cinta banget nih sama WM? Karena waktu itu lihat videonya Pak Rektor mengatakan bahwasanya Widya Mandala itu a life improving university. Dari saat itu Bita langsung jatuh cinta aja tuh sama kata-katanya Pak Rektor. Dan ternyata benar nih, kebetulan Bita di Fakultas Psikologi, kita belajarnya beda banget. Kita banyak praktik di lapangan, yaitu experiential learning. Jadi Bita juga walaupun di perantauan ya Bu, tapi sudah ada komunitas nih. Jadi isinya tuh anak-anak rantau semua. Ada yang dari Papua, dari Makassar, Manado. Jadi kita ngumpul di sana untuk fokus ke anak jalanan. Seperti itu dari Bita. Oke, terima kasih Tabita. Nah, ini kalau tadi tempat tinggal. Iya. Tinggal di mana? Tempat tinggalnya Bita tinggal di apartemen EduCity karena Bita Fakultas Psikologi. Jadi tinggal jalan aja nih Bu. Nah, harganya itu
menurut orang mungkin mahal-mahal ya, tapi bisa disesuaikan juga. Ada yang kosongan juga, jadi lebih murah. Dan teman-teman bisa banget bagi sama teman-temannya. Jadi bisa juga Bisa sharing sama ya. sharing Nah, itu gitu. tinggal diatur aja teman-teman. Jadi ternyata untuk apartemen itu tidak harus miliki ya, tidak teman-teman harus memiliki, tapi bisa ada yang disewakan juga Bisa ya. disewakan. Nah, teman-teman bisa sharing sama teman-teman yang lain yang kebetulan mungkin kuliahnya juga di kampus Pakuwon City. Nah, bisa sharing biaya sewanya gitu ya. Oke, semoga jelas ya. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin masih ada pertanyaan lainnya lagi, Bu Galuh, silahkan. Baik, terima kasih Pak Yus, Bu Aning dan juga Kak Vita ya. Tadi udah sharing tentang tempat tinggal yang ada di Surabaya, walaupun rantau begitu ya, tapi bisa ngekos ataupun pakai apartemen, atau juga bisa sharing sama teman-temannya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan lain, saya juga ada pertanyaan nih Bu. Untuk mendaftar ke Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, apakah kita bisa lintas jurusan? Dalam arti yang jurusan IPA bisa pindah ke IPS ataupun sebaliknya begitu ya, dari IPS pindah ke IPA, dan kalau bisa jurusan apa saja begitu Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Galuh. Yang saya jawab yang pasti bisa ya. Nah, itu pasti bisanya ya. Jadi teman-teman misalnya dari IPA nih mau masuk fakultas bisnis, boleh banget ya. Atau teman-teman dari fakultas dari IPS misalnya ya, mau masuk ke teknik juga boleh teman-teman ya. Dan sudah ada contohnya ya, kami punya alumni lulusan malah bukan SMA tetapi SMK ya, itu masuk ke teknik kimia teman-teman, bisa dibayangkan toh ya. Ya agak struggle dikit-dikit di awal, tetapi karena tekad dan niat yang luar biasa, yang bersangkutan malah lulus dengan hasil yang gemilang, terus malah bisa sekarang kerja di Malaysia, ya sampai disekolahkan juga oleh perusahaannya ke Australia, balik lagi ke Malaysia untuk bekerja, dan sekarang posisinya sudah luar biasa. Itu sharing pengalaman dari saya. Jadi jangan langsung berkecil hati kalau misalnya jurusannya IPA atau IPS, terus tapi pinginnya nanti kuliahnya apa gitu ya, takut nggak bisa. Jangan khawatir teman-teman, di Widya Mandala semua bisa difasilitasi. Gitu Bu Galuh. Baik, terima kasih Bu. Berarti bisa ya untuk lintas jurusan begitu Bu, untuk anak-anak yang mau untuk belajar selain di jurusannya begitu ya? Ya, sangat bisa. Selanjutnya masalah biaya Bu, biaya apa saja yang biasanya dibayar pada saat awal pendaftaran, kemudian masuk setelah diterima, dan biaya yang dibayarkan per semester begitu bagaimana ya Bu? Oke, terima kasih. Urusan biaya saya serahkan ke Pak Yus ya. Pak Yus, silakan Pak Yus. Daripada ntar saya salah nominal ini, bahaya ini kalau sudah ngomong salah nominal ya. Silakan Pak Yus. Ya, baik teman-teman, terima kasih Galuh. Jadi kalau untuk biaya ada dua komponen ya. Kalau teman-teman mahasiswa baru ya, baru masuk berarti nanti teman-teman akan mendapatkan biaya namanya uang sumbangan pendidikan ya, atau USP, atau kalau mungkin ya dulu atau teman-teman SMA itu uang gedung, atau kan itu dibayarkan pada awal Anda menjadi mahasiswa baru. Bisa dilunasi, ada potongan, bisa dicicil itu selama sebanyak 5 kali ya. Pembayaran pertama 2 juta itu sudah termasuk sebagai biaya registrasi ya. Nah, kemudian setelah kuliah, setelah Anda nanti masuk Agustus 2022 ya, kemudian barulah nanti membayar uang kuliah. Jadi teman-teman, tidak ada uang kuliah yang dibayarkan selama Anda belum berkuliah di WM. Ya, jadi gitu kan ya. Jadi tidak ada pembayaran uang kuliah awal. Yang awal hanya untuk uang uang masuk atau uang sumbangan pendidikan tadi. Ya, uang kuliah juga demikian, per semester itu bisa dibayarkan secara lunas, ada potongannya juga, atau dicicil selama
4 kali dalam satu semester itu. Jadi itu ke skema yang bisa digunakan. Nah, besarnya berapa, nominalnya berapa, itu sangat berbeda dari per fakultas atau per program studinya. Silakan teman-teman bisa klik di wmpmb.com, lalu ke slash tarif kuliah.php, ya, ke wmpmb.com slash tarif kuliah.php, atau kalau ini masuk aja wmpmb.com, nanti di situ silakan banyak informasi tentang pendaftarannya bagaimana, ya, uang USP-nya kalau dapat kategori ini berapa, anunya ada di situ semua. Ya, begini. Kalau saya tampilkan satu persatu juga ke Banyakan ya Pak Yus ya. Iya, Iya, teman-teman kita ini punya 38 program studi loh ya. Nah, betul. jadi banyak sekali pilihan ya. Untuk yang program studi S1-nya ada 25 ya. Kemudian kami juga punya program pasca sarjana. Jadi S2 Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Magister Manajemen, Magister Akuntansi, Magister Teknik Kimia, dan 1 Doktor Ilmu Manajemen. Nah, itu program pasca sarjana kami. Lainnya S1 tersebar di 12 fakultas ya. Jadi teman-teman pilihannya luas nih, mulai dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Fakultas Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Komunikasi, ya, Fakultas Farmasi, Kedokteran, Perawatan, Filsafat ya, kalau yang suka filsafat, terus Fakultas Keperawatan ya. Jadi banyak sekali, kalau Pak Yus harus sebutkan satu persatu panjang nih, nggak cukup waktunya ya. Biaya kuliahnya karena bervariasi dari satu fakultas dengan fakultas yang lain, apalagi antar satu prodi dengan prodi yang lain. Yeah. Jadi silahkan klik ya Pak Yus ya, wmpmb.com ya, /tarifkuliah.php. Nah, silahkan teman-teman mulai browsing ya. Masuk aja ke WMPMB, semua informasi terkait pendaftaran ada di sana, teman-teman. Boleh juga sih kan Bu Aning, kalau teman-teman kepo ya ke ini nanti dapat berapa ya ke biayanya ya, silakan bisa ke teman-teman ke email ke wmpmb@ukwms.ac.id ya, itu sertakan raport teman-teman, terus kemudian nanti tanya aja ada di situ, Kak, saya punya raport seperti ini, dapat kategori berapa ya, nanti saya harus ke bayarnya berapa ya, nanti kita bisa hitungkan ya. Even meskipun teman-teman belum daftar nggak apa-apa, ke konsultasikan dulu, kalau memang ke semuanya sesuai dengan harapan ke teman-teman, orang tua juga ya, kemudian barulah yakinkan diri Anda bahwa ini adalah pilihan yang terbaik ya. Jadi supaya teman-teman juga tidak wasting time, gini sudah daftar lalu kemudian kok ternyata tidak sesuai dengan harapan begini, itu juga kami tidak ingin ke teman-teman kesulitan karena itu ya. Bisa lihat juga, lihat di wmpmb.com-nya ya. Nah, terima kasih Pak Justinus. Mungkin Pak Justinus bisa bantu nih ketik di kolom chat Pak Justinus ya. wmpmb@ukwms.ac.id. Boleh ya Bu Galuh ya. Dari tadi saya mau ngetik di chat tapi kan boleh Bu Galuh ya. Monggo ya. Pak, boleh. Oke. Ya, silakan Pak Yus ya, ketik di kolom chat wmpmb.com-nya /tarif kuliah dan seterusnya ya, wmpmb.com, atau juga bisa yang tadi Pak Yus baru aja ceritakan ya, teman-teman bisa email langsung ke wmpmb@ukwms.ac.id jika teman-teman ingin tahu spesifik nih. Kalau saya punya nilai raport SMA seperti ini, kira-kira nanti saya di Widya Mandala bakal kena tarif biaya berapa. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat personalized nih teman-teman ya. Kita udah masuk di Society 5.0 ya. Tadi kan saya bilang kata kuncinya apa? Personalization. Oke, silakan Bu Galuh, terima kasih. Baik, terima kasih
Pak Yus dan juga Bu Aning. Itu tadi ya teman-teman masalah biaya di Universitas Katolik Widya Mandala. Selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu, dan Ya, juga monggo, Pak, silakan Ibu. lulusan jurusan di Universitas Katolik Widya Mandala itu jadi apa saja begitu? Oh, oke. Lulusannya jadi apa saja? Waduh, lulusannya jadi macam-macam. Kalau mau lihat dari hasil tracer study kami, ya, lulusan kami itu bervariasi sekali, mulai dari yang menjadi apa namanya entrepreneur, ya, jadi buka usaha sendiri itu sangat mungkin, atau ingin punya pabrik sendiri juga sangat mungkin, punya apa istilahnya startup bisnis. Nah, sekarang kan yang lagi ngetren nih startup bisnis ya teman-teman. Kami fasilitasi ya, terutama teman-teman dari Fakultas Kewirausahaan. Tapi tidak hanya terbatas di situ, ya bahkan teman-teman dari fakultas lain pun kami punya namanya inkubator bisnis. Jadi bisa sambil kuliah, sambil memulai startup bisnisnya. Nah, tentunya dengan seleksi dan ada kompetisi ya, yang memang proposalnya bagus, layak untuk didanai, akan mendapatkan pendanaan awal dari kami. Nah, nanti keunggulan di situ apa? Teman-teman dapat mentor nih. Jadi sambil kuliah, sambil memulai startup bisnisnya, sambil didampingi oleh mentor-mentor praktisi yang profesional. Itu salah satunya. Yang lainnya, ya, kalau lulus bisa jadi apa? Sesuai dengan bidang ilmu masing-masing maupun yang di luar bidang ilmunya. Misalnya kalau yang farmasi lanjut ke apoteker, maka otomatis jadi apoteker ya. Yang sarjana teknik opsinya lebih banyak juga teman-teman ya. Mau bekerja di industri boleh, mau buka usaha sendiri boleh, mau jadi analis kredit di bank boleh, mau jadi desainer proses engineer juga boleh, mau kerja di QC, R&D ya di bagian apapun juga bisa. Ya, sama dengan teman-teman yang dari Fakultas Teknologi Pertanian. Banyak yang bikin usaha sendiri juga teman-teman, buka bakery ya. Mencoba bikin usaha sendiri juga ada, atau join ke perusahaan-perusahaan food and beverages, atau join ke perusahaan misalnya Comfit, Japwa Comfit ya, itu kan punya divisi juga selain nugget ya, juga punya divisi nugget, divisi pupuk. Nah, semua bisa masuk di situ. Teman-teman yang di Fakultas Bisnis apalagi ya, mereka bisa masuk ke industri-industri ya, khususnya di bidang finance-nya, atau juga bisa masuk ke bank ya, ke bank juga bisa. Ya, jadi banyak sekali kesempatan kerja yang terbuka, dan perlu teman-teman ketahui di sini, waktu tunggu lulusan kami kurang dari 3 bulan. Ya, jadi kalau teman-teman begitu lulus, ya teman-teman bisa langsung apply kerja, ya bahkan sebelum apply kerja pun sudah banyak yang nungguin, ya banyak alumni-alumni kami, ya tempat-tempat kami bekerja sama ya, itu sudah ngontak dulu. Kapan lulusan ini WM nih? Udah mulai bulan Maret kan ini ya, deket-deket waktunya wisuda misalnya gitu ya. Berapa lulusannya? Boleh ini kami minta kontaknya ya, kami mau hubungin dulu, kami butuh sekian orang dan seterusnya. Ya, jadi jangan khawatir tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena lulusan kami ditunggu oleh banyak perusahaan. Gitu Bu Galuh, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yus, Bu Aning dan juga Kak Bita ya yang sudah menjawab seluruh pertanyaan. Itu tadi ya informasi tentang magang, kemudian beasiswa, asrama, dan juga profesi lulusan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Semoga seluruh pertanyaan sudah terjawab dengan baik dan memuaskan. Untuk mengakhiri sesi kali ini, apakah Bu Aning ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Oke, terima kasih Bu Galuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada alma mater saya, ya, SMA Kolese Loyola Semarang, yang telah memberikan kesempatan ya bagi kami, khususnya Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, untuk sharing ilmu, sharing informasi kepada semua peserta yang hadir pada sore hari ini. Nah, pesan saya terakhir untuk teman-teman semua yang masih di sini, jangan ragu untuk bermimpi, ya, dan jangan setengah-setengah dalam melangkah. Ya, kami Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sebagai Life Improving University siap membantu Anda menggali potensi diri menuju masa depan yang cemerlang. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Bu Galuh.